Di video kali ini kita akan belajar mengeksploit Windows System yang memiliki BlueKeep vulnerability. Oke. Dan target-target sistem yang biasa memiliki BlueKeep vulnerability ini adalah ini adalah listnya. Termasuk di dalamnya adalah Windows 7 seperti yang akan kita gunakan sebagai target sistem kita. Oke, apa itu BlueKeep vulnerability? BlueKeep vulnerability ini dengan kode CVE 2019-0708. Ya, BlueKeep ini itu muncul pada tahun 2019 ya. Jadi baru sekitar 3 tahun. Yang terdapat pada RDP, Remote Desktop Protocol, yang digunakan oleh Microsoft Windows di atas, yaitu yang ini, oke. Ya, kita bisa mengeksploit vulnerability ini dengan menjalankan Remote Code Execution atau RCE. Sama seperti double browser sebelumnya, kita menjalankan Remote Code Execution. Oke, kepada sistem yang tidak memiliki proteksi ya, seperti antivirus ataupun Windows Defender ataupun firewall. Oke. Dan untuk bisa mengeksploit Windows 7 yang memiliki BlueKeep vulnerability ini, itu port dari 3389-nya harus terbuka. Dan jika port ini tidak terbuka, maka kita tidak bisa mengeksploitnya. Oke. Nanti kita akan lihat, kita akan cek di Windows 7 yang akan kita jadikan target tersebut, apakah port dari 3389-nya terbuka atau tidak. Oke. Dan biasanya port ini terbuka pada komputer yang digunakan oleh sebuah perusahaan-perusahaan besar ya, yang memiliki network yang cukup besar, karena mereka membutuhkan port ini terbuka untuk bisa terkoneksi antara satu komputer dengan komputer lain. Oke, jadi mereka sengaja membuka port 3389 ini. Oke, tapi pada komputer yang kita gunakan seperti biasa, komputer yang kita gunakan di rumah atau home computer, itu biasanya port yang ini tidak terbuka. Oke. Untuk itu kita akan cek di virtual machine Windows 7 kita. Ini kita close saja dulu. Kita akan buka Windows 7. Kita akan scan dengan menggunakan Nmap. Dan jika portnya tidak terbuka, maka kita akan membukanya secara manual untuk tujuan tutorial. Oke, untuk mempraktekkan cara mengeksploit Windows System yang memiliki BlueKeep vulnerability. Oke. Kita cek IP address-nya dulu. IP config. Ya, 192.168.242.201. Oke. Kita login ke Kali Linux. Kita akan langsung men-scan-nya. Oke. Kita akan gunakan SYNSCAN. Dan jika kalian masih ingat, untuk menggunakan SYNSCAN, kita harus menjalankan command sudo. Ya. Ketik sudo nmap ss, ini adalah SYNSCAN. Ya, masukkan IP address-nya 242.201, tekan enter. Oke, mungkin ini kita letakkan di sebelah. Oh, passwordnya salah. Oke, kita coba lagi. Oke, dan kita lihat di sini, inilah port-port yang terbuka pada Microsoft Windows yang akan kita exploit tersebut. Dan jika kita cari di sini port yang tadi, ternyata tidak ada ya, yaitu port 3389 tadi tidak terbuka. Nah, untuk itu kita akan membukanya secara manual di Microsoft Windows ini, Windows 7 ini. Untuk membuka port 3389 tersebut, kita klik pada program, buka control panel, oke. Kemudian pilih System and Security. Nah, pada System and Security ini pilih System, oke, pilih System.
kemudian pilih remote setting. Nah, ini remote setting. Dan di sini ada 3 pilihan, don't allow connection to this computer. Yang di bawahnya allow connection from computers running any version of remote desktop. Oke. Nah, inilah opsi yang akan kita nyalakan. Jadi ini kita klik di situ. Oke. Nah, dengan mengklik di sini menyalakan opsi yang ini, kita membuka port 3389 tadi. Oke. Pilih apply, kemudian klik OK. Oke, kemudian kita akan coba ulang lagi scan-nya di Kali Linux kita. Clear. Jalankan lagi scan yang tadi, sin scan, sudo nmap ss. Dan kita lihat di sini port 3389-nya sudah terbuka, oke. Nah, jadi itu kuncinya jika kalian membuka laptop seseorang. Jika kalian ingin mengeksploitnya, kalian bisa membuka port 3389 ya, tapi jangan dilakukan untuk tujuan yang jahat ya. Oke, ini sekedar tutorial saja cara mengeksploit Windows 7 dengan membuka port 3389 untuk menyerang vulnerability BlueKeep. Oke, nah sekarang kita sudah tahu portnya sudah terbuka, artinya kita sudah bisa mengeksploitnya. Untuk itu kita akan menggunakan Metasploit. Clear. Oke, kita buka Metasploit, MSF console. Oke, kita clear dulu. Untuk menggunakan exploit BlueKeep-nya, kita klik search BlueKeep. Oke, search BlueKeep, tekan enter. Dan kita lihat ada 2 hasilnya. Yang pertama adalah auxiliary, yang kedua adalah exploit-nya. Oke, yang pertama kita akan coba auxiliary-nya. Kita lihat apakah Windows-nya vulnerable terhadap BlueKeep ini atau tidak. Oke, kita akan gunakan yang 0 dulu. Use 0, tekan enter. Kita show options untuk melihat opsi yang perlu kita isi, yaitu kita perlu mengisi rhost. Oke, kita set rhost 192.168.242.201, tekan enter. Oke, mungkin itu saja opsi yang perlu kita isi. Yang yes-nya ini sudah terisi 3389, thread-nya 1, dan untuk IP address yang ini, RDP client IP ini tidak perlu kita robah ya, itu kita biarkan saja seperti itu. Kemudian kita langsung ketik run. Dan kita lihat di sini informasinya, the target is vulnerable. Artinya targetnya vulnerable terhadap BlueKeep. Kita bisa menggunakan exploit yang nomor 1 tadi untuk mengeksploit Windows 7 tersebut. Oke, sekarang kita clear dulu, kita cari lagi search BlueKeep. Oke, kita akan gunakan yang nomor 1, yaitu exploit-nya. Oke. Kita klik use 1, tekan enter. Kemudian kita show option. Oke. Hampir sama dengan yang tadi ya. Kita perlu mengisi rhost-nya. Oke, sekarang kita isi rhost-nya. Set rhost 192.168.242.201. Oke, untuk payload-nya ini tidak perlu kita robah karena sudah Windows 64 ya, untuk 64-bit payload-nya. Oke, kemudian kita tampilkan targetnya. Kita akan lihat apa-apa saja target yang bisa kita serang dengan exploit ini. Kita ketik show targets, enter. Dan inilah target dari Windows 7 yang bisa kita serang dengan exploit yang ini. Oke. Nah, di sini kita cari Windows yang mana yang kita gunakan saat ini. Oke. Untuk Windows yang seperti biasa, yang normal digunakan semua kebanyakan orang, yaitu yang nomor 1, Windows 7 SP1. Nah, yang kita gunakan saat ini adalah Windows 7 yang kita install pada VirtualBox.
box. Jadi kita akan pilih yang nomor 2. Oke. Jadi di sini kita set target 2. Oke. Set target, masukkan nomor 2-nya, ID-nya. Tekan enter. Oke, kalau kita show option lagi dan kita double check apakah masih ada yang belum diisi. Ya, rhost-nya sudah, payload-nya sudah yang 64-bit, interpreter, dan targetnya Windows 7 yang terinstall pada VirtualBox. Oke, selanjutnya kita clear dan kita jalankan. Take exploit atau run. Oke. Dan kita akan tunggu. Dan akhirnya kita berhasil mengeksploit Windows 7 64-bit yang memiliki BlueKeep vulnerability dengan exploit BlueKeep. Oke. Dan di sini lihat interpreter session 1 open. Ini adalah IP address dari Windows-nya. Dan ini adalah shell interpreter yang bisa kita gunakan seperti yang pernah kita gunakan sebelumnya. Oke, kita ketik sysinfo. Oke, itu infonya. Get UID. Dan ini adalah UID-nya. UID-nya adalah kita sudah login sebagai sistem. Ya, sistem ini artinya kita memperoleh privilege tertinggi. Kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan pada target Windows tersebut. Oke, kita bisa jalankan shell. Oke. Nah, sekarang kita sedang berada pada shell-nya. Oke, kita ketik ls. Oke. Oh ya, dir ya. Pada Windows itu dir. Oke. Ups, banyak sekali isinya. Oke, untuk keluar dari shell dari Windows-nya, kita ketik exit. Oke, kita kembali ke interpreter untuk menjalankan screen share seperti sebelumnya. Oke, ini kita buat ke sini. Kita ketik screen share. Oke. Screen share. Memulai streaming. Dan sekarang kita sudah bisa screen share seperti sebelumnya. Oke. Ya. Kita bisa melihat semua aktivitas user pada Windows-nya melalui Kali Linux kita. Oke. Nah, itu adalah BlueKeep. Oke. Kita masih melanjutkan bagian exploitation. Ada beberapa part lagi yang perlu kita selesaikan sampai nanti kita mengeksploit Windows 10. Oke. Dan kita akan juga belajar mengeksploit Windows yang tidak memiliki vulnerability.